Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam yang kedua jadi doa buat kita, terutama DKM dan pengurus Masjid Jami Khairul Ummah. Semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman Islam ihsannya, dicukupkan segala kebutuhan hajat dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'i. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka awal hadzal yaum salaha wa awsatuhu falaha wa akhirahu najaha bi rahmatika arhamar rahim. Ketua DKM Bapak Ustadz Hanif, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para asatidz, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, para hujat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya membaca kalimat tahmid, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita, amal ibadah kita yang kita lakukan, semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, suri toladan yang baik. Beliau manusia pilihan Allah. Beliau semasa hidupnya sampai akhir hayatnya habis waktunya untuk memikirkan bagaimana sampainya hidayah kepada semua umatnya. Karena memang Nabi Muhammad, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai nabi dan rasulnya Allah. Di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menyampaikan kasih sayang terhadap seluruh alam. Ya, kalau nabi dan rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad, illa rahmatan liqaumin, untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Karena memang ya, di alam dunia ini, manusia hidup di alam ya dunia di atas bumi ini, semua umatnya Nabi Muhammad. Yang hidup di permukaan bumi ini semua umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun agamanya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, tapi semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang semua itu
mendapatkan doa dari Nabi Muhammad agar semua memperoleh hidayah dari Allah. Mengenai tentang hidayah itu prerogatif Allah. Ya. Jadi hidayah itu urusan Allah. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita adalah nikmat iman, nikmat hidayah, petunjuk, bisa melakukan amaliyah yang baik, berada di jalan Allah, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ini ada dua, ada jalan takwa, ada jalan yang tidak takwa, fujuruha wa taqwa. Tinggal pilih, mau jadi orang baik silahkan kata Allah, mau jadi orang tidak baik silahkan, ada konsekuensinya. Kalau baik diberikan pahala berupa kebaikan, maka kebaikan itu Allah siapkan sorga. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan pelanggaran, berbuat dosa, berbuat maksiat, orang yang berdosa nanti kalau dia meninggal akan mendapatkan siksa. Makanya Allah siapkan ada sorga, ada neraka. Sorga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang yang ingkar kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah Allah pilih kita dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Saudara-saudara kita yang alhamdulillah menanti ya bertahun-tahun nunggu kapan waktunya ya untuk bisa melakukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu semua rahasia Allah. Ternyata alhamdulillah daftar tunggunya memang sudah ditakdirkan oleh Allah tahun sekian. Ya, walaupun menunggu ada yang waktu zamannya saya itu 6 tahun. Ya, setelah itu baru 10 tahun. Ada yang sampai 20. Ini informasinya kalau daftar sekarang bisa 30-40 tahun kemudian. Jadi tambah ke sana tambah lama, Pak. Ya, kalau usianya masih muda masih ada harapan. Kalau daftarnya usia 90 tahun, nunggu 40 tahun, ya Allah alam bisawab. Makanya mumpung masih muda hadirin, ya pada umroh, pada haji, biar kita ini manfaat, biar kita ini barokah. Karena apa? Harta kita ini akan ditanya di hadapan Allah. Ya. Dan orang yang sepulang umroh dan haji insyaallah dapat jaminan dalam hadis Rasulullah, dia akan diganti rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini yaitu menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Jadi kita nih orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, saudara, Pak. Yang namanya saudara itu ya sepenanggungan. Kalau saudara kita senang, kita ikut senang. Saudara susah, ikut susah. Jangan ada istilah SMS. Apa tuh SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ini perlu dikoreksi, ini punya penyakit. Ya. Makanya itulah pentingnya menjaga kolbu kita, hati kita, terus dicas iman kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal saleh. Jadi kita sedang mencari ilmu ini, ya sedang mengecas iman supaya iman kita stabil, iman kita supaya istiqomah, iman kita tetap sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang iman, dalam keadaan susah tetap iman. Dalam keadaan lapang atau sempit tetap iman. Dalam keadaan sehat atau sakit tetap iman. Dalam keadaan gembira atau sedih tetap iman. Dan iman itu kita bawa dimanapun, bukan hanya di masjid kita iman sama Allah. Di luar masjid imannya tipis, mudah tergoda maksiat.
mudah terjerumus dalam hal kemungkaran, kemaksiatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda adanya takwa dalam hati. Jadi kita ikut ambil bagian untuk menghidupkan agama Allah. Apalagi di akhir zaman ini jemaah rahimakumullah, kemaksiatan merajalela. Kalau zaman dulu, waktu zaman ya belum ya canggih sekarang ini nih, era informasi, globalisasi, masya Allah, dulu maksiat adanya di luar, Pak. Ya kan, lihat apa namanya, ya tontonan keluar. Zaman dulu ya film itu ada layar tancap, ya kan. Kalau ada orang hajatan, dia punya uang, baru tuh berangkat nonton. Di luar dulu maksiat, hadirin. Ya, walaupun jamaah rahimakumullah, saya cuma hanya kesana ngeliat doang, Ustaz, nggak bakal maksiat. Ya namanya manusia, nggak munafik, jangan munafik. Keluar mesti ngeliat yang namanya lain jenis, ya, lawan jenis. Ngeliat perempuan, ya kan, itu mengundang syahwat, aurat, melihatnya aurat, maksiat. Nah, zaman sekarang jamaah rahimakumullah nggak di luar lagi, di rumah, Pak. Bahkan ada di kantong kita. Ya kan, dimanapun kesempatan, kalau kita lemah imannya, bisa kita lihat kemaksiatan, Pak. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, maka filternya ada dalam keimanan kita dan ilmu. Boleh kita lihat, ada yang tidak boleh kita lihat. Ada itu yang membawa manfaat, ada yang membawa madarat. Jadi jangan salahkan yang namanya alat ini, media ini. Ini mah tergantung kitanya, mau dipakai bagus, Pak. Ada ya di Google itu kan ada materi-materi, silakan apapun itu ada. Ya, tapi juga jangan lemah kita, jangan teledor kita, jangan sampai kita lupa. Di situ juga banyak hal-hal yang menjerumuskan kita supaya kita lemah imannya. Ya, maka jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya kita ya mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengkaji ilmu Allah termasuk ya yu'azzim sya'airallah, yaitu mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suasana saat ini nih seperti suasana Ramadan, di masjid, di musola setiap pagi, ya paling tidak Sabtu ya sama Ahad itu mesti ada kuliah subuh. Bisa kita bayangkan kalau di setiap masjid, di setiap musola ada kuliah subuh, jamaahnya banyak, Allahu Akbar, bisa dipastikan lingkungannya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Nah, tradisi ini kadangkala, mohon maaf, Ramadan hanya musiman untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah, pasca Ramadan turun lagi. Ini yang menjadi renungan buat kita nih para DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Musola. Saya ngerasain, Pak, karena saya punya musola. Itu Ramadan, Allahu Akbar, Pak. Pertama, saya tutup semua jalan, nggak ada akses lewat, karena semua orang yang ada di rumah keluar mau sholat tarawih semuanya. Kedua, alhamdulillah masih lumayan, walaupun udah hilang 1, 2, 3. Ketiga, udah hilang 7. Keempat, udah hilang 2 baris, hadirin. Malam ke-10, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, di luar tenda kosong, di dalam doang. Malam ke-15 pengurus doang. Ini mohon maaf udah menjadi apa ya? Ya itulah, di mana-mana seperti itu. Padahal Ramadan jamaah rahimakumullah adalah training bagi kita. Nanti ya kita lihat tuh bagaimana kualitas seseorang di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya cakep jamaah rahimakumullah, insyaallah
maka nanti selesai Ramadan juga akan merasakan ya bagaimana kesan-kesan Ramadan itu kita bawa. Maka inilah Ramadan yang berhasil. Jadi ada Ramadan itu jamaah rahimakumullah, selesai Ramadan dia bagus, ini fahuwa rabih, ini bagus ya, tanda orang beruntung. Ada lagi fahuwa khasir, ada orang Ramadan selesai malah turun jamaah rahimakumullah, karena dia udah ngandelin dulu Ramadan udah banyak amal soleh saya, ya kan, 5 waktu alhamdulillah istiqomah, Qur'annya hatam berapa kali, sodakonya udah banyak di bulan Ramadan. Selesai Ramadan udah jamaahnya enggak, baca Qur'annya enggak, ya kan, sodakonya enggak, karena ngerasa Ramadan udah cukup. Bahkan berani lagi kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang rugi tuh. Nah, yang ini fahuwa mal'unun, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika hadir Ramadan, selesai Ramadan enggak ada ngaruh Ramadan. Bahkan berani berbuat maksiat di bulan Ramadan. Maka orang yang demikian ini jemaah rahimakumullah nanti di akhirat akan dicuekin nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu sangat berbelas kasih kepada umatnya, Pak. Enggak tega. Ada umatnya nangis, ya Rasul, isfa'lana, tolong kami ya Rasulullah. Nabi mau ngedeketin, ternyata mau ditolong, kata malaikat, jangan ditolong ya Rasul. Itu orang khosmahu Ramadan, enggak pernah ngormatin Ramadan. Maka kata Rasulullah, ana ubariku miman khosmahu Ramadan, aku berlepas, enggak mau nolong sama orang yang tidak menghormati Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala adalah bukti tanda seorang itu min taqwal qulub, dia punya takwa di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus istiqomahkan, mudah-mudahan ya sampai anak cucu kita, kebiasaan kita yang baik ini ditiru oleh anak cucu kita. Karena kata ulama, kalau orang tuanya, kakek neneknya, uyutnya menjadi orang yang demen sama ibadah, demen sama orang saleh, demen mensyiarkan agama Allah, maka akan dijaga anak keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak khawatir, Pak. Kita nih yang dikhawatirkan jamaah rahimakumullah kalau kita udah enggak ada. Makanya ya ada Nabi itu berpesan kepada anak-anaknya, mata buduna mim ba'di, nanti kalau saya udah enggak ada kamu nyembah siapa? Ya karena memang anaknya Nabi orang yang memang dekat dengan ayahnya, melihat bagaimana kebiasaan daripada ya orang tuanya. Maka anak-anaknya mengatakan bahwa aku akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang cerdas yang dipertanyakan adalah mata buduna mim ba'di, setelah saya enggak ada kamu nyembah siapa? Kamu yakin sama siapa? Iman kepada siapa? Bukan mata quluna mim ba'di, nanti kalau saya enggak ada kamu yang ngasih makan siapa? Enggak ada. Orang yang beriman yakin seutuhnya yang ngasih rezeki adalah Allah. Jadi jangan khawatir, Pak. Kadang kala mohon maaf ada orang depresi dulu, stres dulu. Ya 2 tahun lagi pensiun, ntar saya bisa makan gak? Allahu Akbar. Takut, Pak, dengan pensiun. Justru dengan pensiun istirahat banyak kesempatan untuk meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah rahimakumullah terbatasnya rezeki kita karena kesibukan kita dengan duniawi, sehingga rezekinya hanya dipatok oleh Allah, ukuran yang diqodokkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Tapi ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata Masya Allah pasca selesai daripada masa pensiunnya, justru disitulah pembuka pintu berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya lancar saja, ya karirnya bagus anak-anaknya. Yang biasa mohon maaf kita sibuk nyari rezeki, Pak, sampai sholat di akhir waktu, baca Quran gak sempet, sibuk nyari dunia, nyari duit dikumpulin, gak dibawa mati, belain buat anak-anaknya biar sekolah. Gak salah, tetap dinilai jihad orang tua seperti ini. Yang penting dipegang, yang namanya kewajibannya jangan ditinggal. Paling tidak itulah ibadahnya, gak ditinggal jamaah rahimakumullah. Saking sibuk nyari rezeki buat anak-anaknya, tapi alhamdulillah sholat 5 waktu tepat di awal waktu. Ada rezeki bersedekah semampunya, amalia-amalia sunnahnya dijalanin.
Tapi tidak maksimal karena tadi kesibukan duniawi. Dapat tiap bulan 5 juta hadirin. Buat anak kita 3 semuanya, masya Allah, bayar sekolah, kebutuhan ya pokok di rumah, habis juga Pak. Ternyata masya Allah, ketika selesai pensiun, ibadah istiqomah di masjid, baca Quran gak pernah putus, setiap bulan hatam Al-Quran, tasbih tidak pernah dilepas, zikir kepada Allah, walaupun tanpa tasbih hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, anaknya lulus sekolah, pada kerja semua, dijamin listriknya, kebutuhan makanan, semuanya kebutuhan orang tuanya dijamin. Bahkan lebih jauh berkahnya dan cukupnya di saat dia beraktivitas. Ketenangan jiwa dia dapat, materi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq min ibadati, sibukkan wahai hambaku dalam hadis qudsi dengan memperbanyak amal saleh. Amla'u bil ghina wa yadaka rizqa, nanti aku penuhi kecukupan dalam qalbumu, dalam hatimu, tanganmu akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir, walaupun pensiun udah banyakin ibadah aja sama Allah, tahajudnya. Kalau dulu waktu sebelum pensiun kita hanya dapat 2 rakaat tutup witir, pensiun udah banyak waktu, dipercepat tidurnya, malam jam 3 berdoa sama Allah, nangis ngedoain anak cucunya. Biar nanti kalau sudah nggak ada yang bacain surah Yasin, ada yang bacain zikir doa buat kita. Ini orang yang sukses pikirannya adalah akhirat. Karena dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah akhirat yang ngejamin kita. Maka inilah pentingnya bagaimana supaya kita dijaga ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut ambil bagian wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain bagaimana kita ya dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 88, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu terhadap sesama kaum mukminin. Artinya saling menghargai, saling memuliakan, saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita yang seiman hadirin. Mereka saudara kita, mereka yang setiap waktu mendoakan kita orang yang beriman itu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ada keterangan hadirin, barang siapa yang membaca istighfar selesai sholat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walijal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca zikir mohon ampun untuk dirinya, mohon ampun untuk semua orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala hapus dosanya dia, dan Allah memberikan kebaikan sebanyak orang yang didoakan umat mukmin itu. Jadi kalau kita sering ngedoain orang yang beriman, itu pahalanya sebanyak itu pula kita dapat. Jadi sering doain Pak orang-orang yang beriman. Kita saling doa bidoa. Karena saudara yang paling kuat adalah saudara yang seiman. Itu dibawa sampai di akhirat nanti hadirin. Makanya carilah sahabat orang-orang yang soleh. Karena bisa jadi sahabat yang baik itu akan menolong nanti di akhirat, bahkan di dunia. Bahkan kita lihat hadirin, sahabat yang setia itu mohon maaf dekat bukan hanya di saat kita senang, tapi kita lihat kesetiaan seseorang di saat kita dalam kondisi diuji sama Allah. Ingatkan dia sama kita. Kadang orang deketin kan karena ada sesuatu, karena dia lagi senang, lagi ada yang bisa dia bantu buat kita. Tapi kita lihat bagaimana sahabat yang setia karena Allah. Dalam hadis qudsi, bersahabatlah karena Allah. Kalau kita tidak suka terhadap seseorang, tidak sukanya dasarnya karena Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendahkan sayapmu terhadap semua kaum mukminin. Akhlak, ya, adab kita, etika terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membunuh jiwa manusia bukan karena pembalasan pembunuhan atau karena mengacau demi bumi, maka ia seolah-olah membunuh semua orang, karena berarti mengobarkan semangat bunuh membunuh. Jadi membunuh itu hadirin tanpa alasan yang syar'i itu sama dengan hukumnya, dosanya sama membunuh semua umat Nabi Muhammad. Jadi enggak boleh asal kita bunuh orang.
Makanya jemaah rahimakumullah, ya, kita ulama sepakat bahwa yang namanya bom bunuh diri itu haram hukumnya. Walaupun alasannya syar'i, membela ya agama menurut dia, tapi tetap ulama sepakat itu tidak diperkenankan. Karena banyak cara yang namanya dakwah, hadirin. Masalah hidayah itu kembali kepada urusan ya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini dakwah. Ya. Kita ini dai wa huwa yahdi. Allah yang ngasih petunjuk, kita ini hanya ngajak istri kita, ngajak anak-anak kita, ngajak sahabat-sahabat kita untuk melakukan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Hasil tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri beliau 13 tahun, hadirin. Ya kan, di kota Mekah itu dakwah. Berapa orang yang ikut, Pak? Tapi Nabi enggak putus asa. Jangankan jemaah rahimakumullah, orang lain, pamannya sendiri. Abu Lahab itu paman itu, hadirin. Kalau Abu Jahal itu masih saudara dekat dengan Rasulullah, sepupu. Paman kandungnya itu Abu Lahab. Abu Lahab jemaah rahimakumullah dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya Allah, bahkan menjadi ayat yang dijadikan asbabun nuzul. Bagaimana Abu Lahab itu tidak sukanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena merasa Abu Lahab itu orang yang ditokohkan, dituakan, takut kesaing, ya kan, nggak mau yang muda dihormatin. Maka dia orang merasa dirinya tua, tapi tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya amal soleh, tetap tidak kuat, hadirin. Sekalipun muda, kalau dia punya ilmu, maka dia tua, hadirin. Jadi kita jangan lihat orang usianya, lihat daripada pengetahuannya. Sekalipun dia anak kecil, kalau dia punya ilmu, berhak jadi imam. Tapi kita jadi orang tua nggak tahu ilmu, jangan pernah, ya kan, berani kita jadi imam, Pak. Ini anak usia, mohon maaf kan, seandainya 15 tahun, masih SMP gitu kan, nah, dia maju tuh jadi imam, hafid Quran. Kita yang ngerasa walaupun udah cukup usia, Pak, ilmunya kurang, dan anak yang 15 tahun tadi mumpuni dalam ilmunya, kita persilahkan. Itu namanya tawadu kepada orang punya ilmu dan mencari keabsahan, keafdalan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkannya itu, subhanallah, anak kecil jadi imam. Kita walaupun usianya udah tua, ngaminin imam yang jadi imam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya bagaimana kita senantiasa memuliakan terhadap sesama mukmin. Jadi dihukumkan orang yang membunuh orang tanpa alasan yang syar'i, maka itu sama dengan membunuh semua umat Nabi Muhammad. Kecuali dia, ya, dalam hukum Islam itu qisas. Ya, hukum yang sebanding, kalau dia membunuh ya dibunuh. Di Arab itu seperti itu. Kalau mencuri dipotong tangan. Ya kan, itu pun jamaah rahimakumullah, ya, diseleksi juga, ditanya dulu gitu kan. Dengan objektif, ada alasan apa kenapa nyuri gitu. Itu pun harus ditanya juga. Kalau memang alasannya benar-benar mendesak, ya ada ma'fu di situ, tidak begitu berat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjaga kehidupan seorang, ya, bagaikan menghidupkan semua manusia. Jadi kalau kita menjaga, ya, seseorang yang satu akidah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita, ya, menjaga kehidupan. Akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga, Pak, enggak boleh kita asal main hakim sendiri. Jangankan kepada manusia, kepada tumbuhan itu ada, ya, ada adabnya. Makanya kita kan ketika melakukan ibadah haji ataupun umroh, ada larangan di sana, tidak boleh membunuh binatang atau merusak tumbuh-tumbuhan. Itu ada adabnya. Begitupun kita berlaku jamaah rahimakumullah, selesai haji, selesai umroh, bagaimana kita menjaga, ya kan,
makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Kita punya tanaman Pak, disiram tuh tanaman. Karena apa? Setiap daun tuh ada malaikatnya. Daun itu baru akan kering dan malaikat itu tidak ada. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap kita nih tanaman yang ada di rumah, setiap satu daun ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan bagaimana ketika Nabi Muhammad lewat di pekuburan. Lalu Nabi mendengar ada orang sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah daun kurma ditancapkan. Apa kata Rasulullah? Aku berdoa kepada Allah untuk meringankan siksanya si mayat, dan selama daun itu belum kering maka dia akan mendapatkan kebaikan. Berarti yang namanya makhluk hidup itu tadi, tanaman juga sama membawa manfaat buat kita. Termasuk hayawan, binatang juga kita ada adab, gak boleh membunuh binatang tanpa hak. Ada binatang yang tidak boleh dibunuh, hadirin. Semut gak boleh, semut itu mulia. Makanya ada surah namanya An-Naml, semut. An-Nahl, lebah, itu gak boleh dibunuh Pak. Jadi kalau ada semut yang mau rahimakumullah gigit kita nih, nah, satu nih, gak usah dipites hadirin, tiup aja. Lagian gak begitu madorot sama kita. Itu kadang-kala kita digigit semut hadirin, udah mati satu, dicari sumbernya, disiram pakai minyak tanah, ya kan? Jadi korban semuanya. Dan kita ambil dalam Al-Quran itu, semua makhluk Allah ada ilmu buat kita. Lihat semut Pak, semut itu amalan kita orang yang beriman. Kata Nabi, Absus salam wa it'amu ta'am wasilul arham wa sallu bil-laili an-nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi, Absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jabat tangan, itu ada hadisnya. Siapa orang yang berjabat tangan, keduanya saling ridho biridho, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum tangan itu terlepas. Jadi sunnah salaman itu agak lama. Jadi jangan main salaman doang, salam agak lama. Karena apa? Allah akan mengampuni dosa sebelum tangan itu terlepas. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar semut itu Masya Allah. Setiap ketemu hadirin saling berpelukan, salaman. Itu sebenarnya karakter kita orang yang beriman. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melintasi suatu jalan, lalu melihat ada semut sedang berjalan, sedang melintas, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan kepada bala tentaranya, stop dulu, jangan kita lanjutkan. Kenapa wahai raja? Aku lihat semut sedang berjalan, biar selamat dulu, biar aman dulu, jangan ada satupun yang terinjak. Jadi ada adab hadirin. Jadi belajarlah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari semut kita belajar, dari lebah hadirin. Lebah itu membawa manfaat. Madunya bisa menjadi obat buat kita. Nanti hadirin jamaah rahimakumullah, itu Masya Allah. Kalau ketemu sama lebah, kita minta sama Allah, ya Allah selamatkan, jangan sampai dalam hati aja Pak. Termasuk sama semut. Semut boleh, saya baca dalam kitab itu hadirin, komunikasi di hati. Jadi jangan sampai kita mengganggu semut yang sedang yang sedang menikmati hidup, menikmati rezeki. Dalam hati kita komunikasi, mohon maaf ini sebentar lagi banyak tamu nih, jangan pada kumpul di sini nih, pada pergi, biar kita aman nih semut. Atas izin Allah Pak, diajak komunikasi, semut bakal pindah. Jadi jangan sampai digusahin gitu pites-pitesin hadirin. Jangan, itu ada adabnya. Jadi belajarlah dari semut, belajarlah dari lebah. Lebah luar biasa itu. Kalau nggak diganggu, lebah nggak bakalan ganggu Pak. Karena makhluk Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebah ganggu kita? Karena kita ngeganggu, apalagi ngerusak sarangnya. Itu Pak, kemana-mana bakal diuber tuh Pak. Paham siapa yang rusak rumahnya. Kalau kita aman, nggak ganggu, diamanin nama Allah. Karena itu juga makhluk Allah. Lalu belajar lagi dengan kupu-kupu hadirin. Kupu-kupu itu sebelum jadi makhluk yang indah, itu pertama kan puasa dulu. Iya kan? Jadi kepong ulat kepompong baru jadi kupu-kupu. Indah kupu-kupu hadirin.
Dan terbangnya kupu-kupu luar biasa, bentuknya yang indah, dan nempelnya di tempat-tempat bunga-bunga yang luar biasa indah. Itu pelajaran buat kita. Ya kalau kita rajin itu puasa, lahir dan batin, mempuasakan mata kita, jangan banyak maksiat, mempuasakan telinga kita, jangan mendengerin gosip. Puasain mulut kita, puasain hati kita yang buruk-buruk, jangan ada sombong, jangan ada dengki, hasad, tomak, hubudunya, suudon. Dibuang penyakit-penyakit kolbu kita, insya Allah kita akan indah bicaranya, akan indah langkahnya, akan indah perilakunya. Karena apa? Kita bisa menjaga indrawi kita, menjaga kolbu kita. Jadi pelajaran semua apa yang kita dapat dari sini. Hadirin, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sudah 45 menit saya menyampaikan materi, dipersilakan barangkali ada yang mau nanya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya, wajibnya 1 kali Pak. Nabi Muhammad beliau melaksanakan ibadah haji 1 kali. Kalau umrohnya kurang lebih 5 kali beliau umrohnya Rasulullah. Jadi hajinya sekali. Nah kita umatnya wajib hajinya sekali. Kalau 2 kali itu sunnah. Umrohnya silakan tiap bulan kalau ada rezeki umroh Pak. Umroh. Karena apa? Umroh ke umroh ya itu adalah kafaratun lima bainahuma. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umroh ke umroh diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang haji dan umroh itu nanti jamaah rahimakumullah, insyaallah kalau niatnya karena Allah, nanti Allah yang rubah kita. Tanda orang yang hajinya mabrur adalah 1, amalia haji di sana dibawa di tanah air masing-masing. Biasa sholat berjamaah, ya kan? Dia jaga tuh kebiasaan berjamaahnya. Yang biasa di Mekah di Madinah baca Al-Quran, dijaga amalia Qurannya di rumah kita. Yang biasa di sana kita menjaga mulut kita. Kan nggak boleh orang haji itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Nggak boleh kita ngomong yang kotor, ya bertengkar, berkelahi. Maka kita lihat pasca haji, apakah dia orang yang haji ataupun umroh, dia masih mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang jorok, ya kan? Atau mungkin sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, ya. Kita lihat selesai haji itu daripada ubudiyahnya dan muamalahnya. Itu tanda haji yang mabrur dan makbul, ada perubahan terhadap dirinya. Dan diantaranya kata Nabi Muhammad SAW juga kita lihat kedermawanannya. Jadi orang pulang haji itu kita lihat kalau dia senantiasa sering berbagi dengan orang lain, itu tanda haji yang mabrur. Lagian gampang diciriin Pak. Kalau orang sudah haji Pak, ini kelihatan banget pelit sama dermawannya. Iya kan? No, ke Pak Haji itu mah gampang, dermawan banget. Saya mau minta sodako nih, maulid Nabi. Jangan ke sono, Pak Haji itu mah pelit, haji itu betul ya. Jadi gampang nyiriinnya haji. Makanya kalau udah jadi haji, kalau ada rezeki semakin banyak berderma. Insya Allah semakin berkah. Gitu ya, tanda-tandanya. Allah alam bisawab. Ada lagi hadirin? Ya, udah mewakili ya. Ya, insya Allah diantaranya. Yang penting jangan niat aja Pak. Jangan niat saya mau umroh, mau haji, mau mati sono. Jangan ya. Udah salah niat. Karena kematian itu adalah urusan Allah dan ya takdir Allah, qada dan qadarnya Allah. Ya kayak al-maghfurlah Syekh Maimun Zubair. Beliau Masya Allah lagi ibadah haji kan, meninggal dimakamkan di Ma'la. Luar biasa. Itu suatu keistimewaan. Ada keterangannya, barang siapa yang meninggal di Mekah di Madinah lalu dimakamkan di sana, insya Allah nanti dibangkitkan ya di golongan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Itu Pak hadisnya. Insya Allah syuhada, orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, itu termasuk syairillah. Orang yang berjuang di jalan Allah di sana Pak. Nggak gampang orang mau umroh, orang mau haji nggak gampang Pak. Mohon maaf, resikonya nyawa. Emang gak nyawa orang mau haji? Mau berangkat aja kan pesawat kita nggak tahu.
Mobil kita nggak tahu, belum di sana berjubel-jubel sama orang, bermacam-macam karakter orang. Bisa jadi mungkin ketemu sama orang yang mohon maaf di jalanan dia menyebar penyakit dan lain sebagainya, nyawa itu semuanya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang ngejaga Allah. Jadi jangan khawatir hadirin, kalau kita berjuang di jalan Allah, mau berangkat ini haji, umroh, termasuk kita fisabilillah, keluar kita dakwah nih kayak saya nih, malam hari jam 3 keluar, dijaga sama Allah. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapak-bapak ini. Bapak tadi terasa nggak berangkat dari rumah keluar kayaknya adem badan? Terasa nggak? Dingin kan? Oh dingin, masih pagi. Ya, apalagi duduk seperti ini nih di masjid dengerin ceramah, yakin bapak pules. Ya kan, karena adem di masjid beda sama di rumah. Coba bapak sampai rumah, di rumah udah pikirannya beda-beda, mikirin ini belum diberesin, mikirin tagihan dan lain sebagainya. Ya kan, listrik belum dibayar, wifi belum dibayar, pusing pak. Makanya masih mending datang ke rumah Allah pada lupa punya utang. Benar? Termasuk yang ngomong. Baik, Allah alam bisawab. Jadi gitu pak ya. Jadi nggak usah khawatir, orang ibadah haji itu dijaga sama Allah. Kalau seandainya nggak ada umur di sana, insya Allah min ahlil jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Allah alam bisawab. Karena udah ya siang. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Semoga kita semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan lahir batin, murahkan rezekinya cukup lahir dan batin. Ya, anak-anak kita semua pada sukses, pada mengenyam pendidikan, pada cukup, pada berkah, dikasih keturunan yang saleh dan soleha, yang punya anak perawan, bujangan pada punya pasangan hidup. Ya, anak-anak yang lagi pada sekolah semuanya pada lancar rezekinya, dan kita menjadi ayah yang menjadi teladan buat istri dan anak-anaknya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.